Selama saya Presiden Turki, tak ada negara yang dukung terorisme bisa masuk NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan sikap negaranya yang tak mendukung keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO. Menurut Erdogan, Turki tak bisa memberikan kata iya terhadap negara-negara yang mendukung terorisme. Selama Tayyip Erdogan menjadi kepala Republik Turki, kami pasti tidak bisa mengatakan iya kepada negara-negara yang mendukung terorisme untuk masuk NATO, katanya. Turki menentang keanggotaan Finlandia dan Swedia karena kedua negara itu menampung orang-orang yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, kelompok yang dimasukkan dalam daftar teroris oleh Turki. Selain itu, kedua Finlandia dan juga Swedia menghentikan ekspor senjata ke Turki sejak 2019. Dua orang sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters, pembicaraan delegasi Turki dengan perwakilan kedua negara hanya menghasilkan sedikit kemajuan, namun setelah itu tak ada kesepakatan kapan dilanjutkan. Finlandia dan Swedia juga bisa diterima sebagai anggota NATO jika 30 anggotanya setuju. Mereka tidak jujur atau tulus dan kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang dibuat di masa lalu mengenai negara-negara yang merangkul dan juga memberi makanan teroris seperti itu di NATO yang merupakan organisasi keamanan. Sementara itu, Finlandia dan Swedia menegaskan telah mengutuk terorisme dan juga menyambut baik kemungkinan untuk membahas lebih lanjut isu itu dengan Turki. Di mana upaya diplomatik sedang berlangsung, kami menolak berkomentar lebih lanjut saat ini. Demikian kata Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengomentari pernyataan terbaru Erdogan. Lebih lanjut, Erdogan juga mengomentari perang Rusia dan Ukraina. Menurutnya, Turki ingin mengakhiri perang sesegera mungkin, namun situasinya menjadi semakin sulit dari hari ke hari. Pada Senin, saya akan berbicara melalui panggilan telepon dengan Rusia dan Ukraina. Kami akan terus mendorong kedua pihak untuk mengoperasikan saluran dialog dan diplomasi. Seolah terus dipaksa berperang dengan Rusia, Eropa, NATO, dan AS tak henti pasok senjata bagi Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berjalan melewati kendaraan tentara Rusia yang hancur selama kunjungannya ke kota Busha, barat laut Kiev pada 8 April lalu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan juga perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan mengunjungi kuburan massal di Busha, sebuah kota di luar Kiev di mana pasukan Rusia dituduh oleh sekutu Ukraina melakukan kekejaman terhadap warga sipil. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Entah kapal perang Rusia-Ukraina yang berakhir saat Rusia terus berusaha merangsek masuk, Ukraina juga semampunya bertahan dan terus memukul mundur lewat senjata bantuan negara lain. Ya, kenyataan saat ini militer Ukraina dibentuk sedemikian rupa agar lebih kuat dengan persediaan senjata yang tak terbatas. Tinggal bagaimana militer Ukraina siap dengan kemampuan mereka mengoperasikan senjata canggih yang terus dipasok beberapa negara Eropa, NATO, dan Amerika Serikat. Lewat bantuan senjata canggih dari negara-negara itu, Ukraina seolah-olah merupakan negara dengan persediaan senjata yang tak terbatas. Mereka juga terus diperkuat oleh negara lain. Namun mirisnya, korban sipil dan militer Ukraina juga terus terjadi. Kini Ukraina telah mulai menerima rudal anti kapal Harpoon dari Denmark dan juga howitzer self-propel dari Amerika Serikat. Senjata yang akan mendukung pasukan yang memerangi invasi Rusia, kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Sabtu. Pertahanan pantai negara kita tidak hanya akan diperkuat oleh rudal Harpoon, mereka akan digunakan oleh tim Ukraina yang terlatih. Ia juga mengatakan rudal pantai ke kapal Harpoon akan dioperasikan bersama rudal Neptunus Ukraina untuk mempertahankan pantai, termasuk pelabuhan selatan Odessa. Serhiy Brasuk, juru bicara administrasi militer regional Odessa di Ukraina Selatan, mengatakan dalam sebuah postingan online bahwa begitu banyak Harpoon telah diserahkan kepada kami, sehingga kami dapat menenggelamkan seluruh armada Laut Hitam Rusia. Mengapa tidak? Bulan lalu, Moskva, kapal utama armada Laut Hitam Rusia, tenggelam setelah apa yang dikatakan Ukraina sebagai serangan rudal anti kapal. Moskow mengatakan kebakaran memicu ledakan amunisi. Setelah meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Rusia memperlakukan blokade laut di pelabuhan Ukraina, menghambat ekspor biji-bijian penting. Ia juga menggunakan armada Laut Hitam untuk meluncurkan serangan rudal. Reznikov mengatakan, Ukraina telah menerima berbagai artileri berat, termasuk howitzer self-propel M109 buatan AS yang dimodifikasi, yang akan memungkinkan militer Ukraina untuk menyerang sasaran dari jarak yang lebih jauh. Ukraina mengatakan ingin mengamankan pengiriman peluncur roket jarak jauh M270 buatan AS. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina yang bekerja untuk meningkatkan pasokan senjata mendekati titik di mana dia akan melebihi jumlah Rusia secara teknologi dan dalam hal kemampuannya untuk menyerang. Tentu saja banyak bergantung pada mitra kami dan juga kesiapan mereka untuk menyediakan Ukraina dengan segala yang diperlukan untuk melindungi kebebasan. Dan saya mengharapkan kabar baik pada minggu depan ini, katanya. Pada saat Zelensky, Oleksiy Arestovych juga mengatakan pada Sabtu,
bahwa senjata yang sangat dibutuhkan kemungkinan besar akan segera dikirim. Kuncinya adalah pertemuan para Menteri Pertahanan NATO di Brussels pada pertengahan Juni yang dihadiri oleh Reznikov, kata Arestovic. Jika Sekutu Barat tidak menunda, maka sekitar 20 Juni situasi di garis depan akan sangat menguntungkan. Rusia mengatakan pasukannya sedang dalam operasi khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan menyingkirkan dari nasionalis anti-radikal Rusia. Ukraina dan sekutunya juga menyebut itu sebagai dalih palsu untuk perang agresi.